Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Softer semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Jangan lupa ya. Oke, gas. Bab 2913 sampai bab 2916. Ye Chong ingat setahun yang lalu ketika dia dan Long Fei Yun melarikan diri melalui garis hitam ini. Sangat disayangkan meskipun Ye Chong selamat, Long Fei Yun tidak mungkin hidup. Ye Chong juga mencarinya pada saat itu, tetapi Long Fei Yun telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan bom yang sangat besar. Dan Ye Chong juga merasa sedikit kasihan pada Long Fei Yun. Jika Long Fei Yun tidak diizinkan melarikan diri bersamanya, Long Fei Yun tidak akan mati. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah memberikan kompensasi yang baik kepada keluarga Panjang. Ye Chong masih belum mengetahui bahwa keluarga Panjang menderita kerugian besar selama perang antara Timur dan Barat. Lalu, Ye Chong melihat ke belakang lagi. Jurang besar ada tepat di kaki Anda. Setelah melewati jurang ini, Anda akan meninggalkan perbatasan kerajaan Mei, lalu pergi jauh ke timur untuk kembali ke Tiongkok. Melihat kesenjangan yang tidak dapat diatasi setahun yang lalu, Ye Chong tidak banyak berpikir, dan melintasi jurang dengan sedikit gerakan. Ye Chong sudah cukup lama meninggalkan rumah, dan yang terpenting sekarang adalah kembali dan melihatnya. Mengenai balas dendam, itu cerita untuk lain hari. Saat berbicara, Ye Chong tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru dan menghilang begitu saja. Terbang menuju langit timur, desa Xiaoye. Musim semi telah berlalu dan musim gugur telah tiba, dan ini sekali lagi merupakan hari musim gugur yang cerah sepanjang tahun. Musim gugur tahun ini sangat panjang dan cuacanya sangat hangat. Tang Chun mengenakan rok bermotif bunga dan duduk di tepi sungai. Gemericik airnya sangat jernih, dan sinar matahari menyinari aliran sungai, seolah-olah ada lapisan pasir kemasan yang ditaburkan di atas air. Kedua kaki Tang Chun yang telanjang dan putih direndam dalam air, membiarkan air membasahi punggung kakinya. Beberapa ikan mas kecil berwarna-warni datang dan berenang di sekitar kaki kecil Tang Chun. Ada perasaan yang sangat menyenangkan ketika ikan-ikan kecil itu lewat. Sejak setengah tahun lalu, desa Xiaoye telah mengalami perubahan besar. Tang Chun tidak tahu kenapa, tapi dia bisa merasakan energi spiritual desa Xiaoye menjadi lebih kuat. Ternyata desa Xiaoye merupakan tempat menumpuk dan menyerap energi spiritual karena terbentuknya dojo istana naga yang ditata oleh Ye Chong. Di masa lalu, sedikit energi spiritual di bumi diserap oleh desa Xiaoye. Hal ini membuat desa Xiaoye memiliki aura lebih dibandingkan tempat lain. Dan sejak urat naga dihancurkan setengah tahun yang lalu dan energi spiritual mengalir ke seluruh bumi, energi spiritual desa Xiaoye menjadi semakin kuat. Karena Tang Chun telah berkultivasi, dia dapat merasakan perubahan ini lebih jauh lagi. Oleh karena itu, desa Xiaoye telah disusupi oleh energi spiritual tahun ini. Tumbuhan dan hewan, termasuk ternak desa, bunga, burung, ikan dan serangga, telah tumbuh jauh lebih pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sepotong kecil semen yang diambil oleh Ye Chong kini menjadi berton-ton semen. Ladang pengobatan di gunung belakang juga tumbuh sangat subur, pada dasarnya menutupi seluruh gunung belakang. Pada tahun-tahun sebelumnya, Ye Chong akan kembali sesekali untuk mengumpulkan obat-obatan dan mengisi kembali bahan obat di ruang Dewa Naga miliknya. Namun, sudah setahun dan Ye Chong belum kembali. Tang Chun tidak merasakan apa-apa pada awalnya, hanya berpikir bahwa Ye Chong tertunda karena sesuatu. Namun seiring berjalannya waktu, Tang Chun menjadi lebih khawatir dan memiliki pikiran buruk di dalam hatinya. Tang Chun sangat terkejut. Lagi pula Ye Chong belum pernah kembali setelah setahun. Setelah beberapa pencarian, Tang Chun akhirnya menghubungi seseorang dari dunia seni bela diri. Dia pernah bertemu Zhu Jiayin sebelumnya, jadi dia memikirkan Zhu Jiayin.
Setelah banyak menjalin hubungan, Tang Chun akhirnya menemukan nomor telepon Zhu Jiayin. Kali ini, Tang Chun mengangkat telepon dan menghubungi Zhu Jiayin. Namun ketika Tang Chun menghubungi Zhu Jiayin, dia menerima berita seperti sambaran petir. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Tang Chun tidak percaya. Sudah setahun, dan aku tidak mau mempercayainya. Zhu Jiayin berkata di ujung telepon, "Hei, jika tebakanku benar, Ye Chong mungkin sudah mati." Tidak, ini, bagaimana ini mungkin? Setelah Tang Chun mendengar berita itu, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Zhu Jiayin berkata, "Tapi jangan khawatir, kami akan terus mencarinya. Kami akan melihatnya hidup dan mati. Kami tidak akan menyerah sampai kami menemukan Ye Chong." Tang Chun tidak mendengarkan kata-kata penghiburan Zhu Jiayin ke Tang Chun, tiba. Karena ponsel Tang Chun tanpa disadari telah jatuh ke sungai. Beberapa ikan kecil itu ketakutan, Tang Chun tidak menyadarinya, dia merasa seperti disambar petir. 1 tahun, Ye Chong telah menghilang selama setahun dan belum ditemukan. Menurut akal sehat, kemungkinan untuk hidup sudah nol. Tidak peduli seberapa kuatnya Ye Chong, dia tetap tidak akan hidup. Mungkinkah Ye Chong meninggal seperti ini? Brengsek. Kamu belum menikah denganku, bagaimana kamu bisa mati? Tang Chun menggigit bibirnya dengan giginya sampai berdarah, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Kamu Chong, Anda bajingan, aku membencimu, mengapa kamu ingin mati? Saat Tang Chun memikirkannya, air mata mengalir, setetes demi setetes jatuh ke sungai. Sinar matahari di siang hari cerah dan hangat, tapi Tang Chun tidak bisa merasakan kehangatannya. Dia hanya duduk diam di sana dari siang hingga malam. Matahari terbenam menyinari tubuh Tang Chun, membuat Tang Chun terlihat seperti patung. Sekarang musim gugur, dan perbedaan suhu antara pagi dan sore hari sangat besar. Namun, Tang Chun adalah seorang kultivator, jadi dia secara alami tidak peduli dengan perubahan suhu ini. Dia hanya tampak sedikit bingung. Tang Chun memandangi sungai di depannya dan berpikir dalam benaknya, sungai yang indah. Saya ingat ketika Ye Chong dan saya bersama, kami bermain di sungai dan menangkap kepiting. Dia melihat lagi pohon jujube di sampingnya sungai, yang telah dikelilingi oleh 20 orang. Pohon jujube yang makmur. Saya ingat ketika Ye Chong dan saya bersama, kami berdua memetik jujube di sini. Di belakang pohon jujube adalah keluarga desa Xiaoye. Di bawah langit malam, asap dari kompor memasak mereka sudah bangkit, dan banyak orang sudah mulai memasak. Asap yang sangat indah, saat Ye Chong dan aku bersama, dia bahkan memasak untukku, pikir Tang Chun dalam hati. Saat ini, Xiao Semen berjalan dari desa. Ia menindas desa setiap hari di siang hari, dan kembali ke gunung belakang untuk mencuri bahan obat di malam hari. Sekarang tonase semen kecil telah dihitung dalam ton, dan bahkan lebih tinggi dari Tang Chun. Di desa, Xiao Semen benar-benar menjadi hegemon yang memang layak diterima. Kecuali mobil kepala desa tua Ye Guangcai, tidak ada yang berani menabrak semen kecil itu. Ketika melihat Tang Chun duduk di tepi sungai, mau tak mau ia melihat ke arah Tang Chun beberapa kali lagi. Bahkan Xiao Semen menyukai wanita cantik seperti Tang Chun. Ia berjalan ke arah Tang Chun dan bergesekan dengan Tang Chun. Tang Chun menyukai yang berbulu seperti ini. Jika saat normal, dia akan membalikkan Little Semen dan membelai perut Little Semen. Saat ini, Little Semen sangat menikmatinya. Namun, tidak peduli seberapa sedikit semen yang digosok hari ini, Tang Chun bahkan tidak memperhatikannya. Little Semen mengeong, lalu berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Tang Chun memperhatikan semen kecil perlahan-lahan pergi, dan berpikir, semen kecil yang lucu. Ketika Ye Chong dan aku bersama, kami bahkan bermain dengannya. Tang Chun memikirkannya, dan matanya basah oleh air mata lagi. Menjadi kabur. Saat ini, dia melihat Ye Chong dengan gembira berjalan ke desa dari pintu masuk desa. Ye Chong yang tampan,
saat Ye Chong dan aku bersama. Kami berdua tinggal bersama, pikir Tang Chun dalam hati. Setelah beberapa detik, Tang Chun tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Kamu Chong, dan ketika dia melihat lagi, sosok itu sudah memasuki desa. Tang Chun berpikir dalam hati bahwa dia pasti berhalusinasi karena dia sangat merindukan Ye Chong. Lagi pula, hari sudah malam, dan matanya baru saja berkaca-kaca. Apakah dia salah paham terhadap orang lain, atau itu hanya halusinasi? Tang Chun juga tidak yakin. Setelah itu, Tang Chun duduk di sini selama lebih dari setengah jam sebelum menyeka air mata di wajahnya. Saat ini, matanya sudah sedikit merah dan bengkak. Dia mengangkat kakinya, menyeka air di kakinya dengan tangannya, lalu memakai sepatu dan berdiri. Tang Chun menarik napas dalam-dalam, tidak peduli betapa sedihnya dia. Dia harus memberitahu Li Sujuan dan istrinya berita itu. Tang Chun mengumpulkan keberanian dan berjalan menuju rumah Ye Chong. Begitu Tang Chun berjalan ke pintu halaman, dia mendengar suara ceria. Saya melihat Li Sujuan sibuk membunuh ayam di halaman, sementara Ye Jiangwo dengan senang hati memetik jamur di sana. Wajah pasangan ini dipenuhi senyuman. Tang Chun kembali merasa sedih saat melihat senyuman kedua orang ini. Seberapa bersahaja pasangan ini, orang yang baik. Selama Tang Chun tinggal di desa Xiaoye, mereka merawat Tang Chun seperti orang tua Tang Chun. Pada saat ini, bagaimana Tang Chun tega memberitahu mereka berita kematian Ye Chong? Tang Chun berpikir dalam hatinya dan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Saat ini, Ye Yuan keluar rumah, juga tampak bahagia. Ketika Ye Yuan melihat Tang Chun, dia berkata sambil tersenyum, "Saudari Xiao Chun, kamu sudah kembali, bagus, masuk." Ye Yuan menyambut Tang Chun untuk masuk. Tang Chun merasa sedih lagi. Ye Yuan seperti saudara kandung, dia sangat baik pada dirinya sendiri dan suka bermain dengannya. Bagaimana dia bisa tega memberitahu Ye Yuan berita kematian Ye Chong? Memikirkan hal ini, Tang Chun menarik napas dalam-dalam 2 kali, tetapi akhirnya gagal mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Li Sujuan dan Ye Jiangwo. Jadi, Tang Chun menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam rumah. Li Sujuan dan Ye Jiangwo sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan tidak memperhatikan mata Tang Chun yang merah dan bengkak. Ketika Tang Chun berjalan ke pintu, Ye Yuan berkata kepada Tang Chun, "Saudari Xiao Chun, kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi hari ini. Hari ini kita bisa bahagia dan makan makanan lezat." Perasaan Tang Chun semakin sedih. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak memberitahu keluarga tentang kematian Ye Chong. Akibatnya, sebelum dia dapat berbicara, Ye Yuan mendorongnya ke dalam kamar. Rumah Ye Chong telah lama diubah menjadi villa. Begitu Anda memasuki rumah, ada ruang resepsi. Di ujung ruang resepsi adalah restoran. Tang Chun terkejut menemukan ada seorang pria bau yang duduk di restoran saat ini, meraih kaki ayam dengan kedua tangan dan mengunyahnya, mulutnya penuh minyak. Ketika Tang Chun memasuki ruangan dan melihat pihak lain, pria bau itu juga mengangkat kepalanya, mulutnya penuh dengan kata-kata yang melotot. Kemudian, pria bau itu benar-benar mengedipkan mata ke arah Tang Chun dengan seringai di wajahnya. Siapa ini kalau bukan Ye Chong? Tang Chun tertegun, apa yang terjadi? Tang Chun mengira dia sedang berhalusinasi dan berkedip cepat. "Kamu Chong masih di sana?" Dia mengusap matanya lagi, "Ye Chong masih di sana." Tang Chun memandang Ye Yuan dengan heran. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Aku bilang kamu bahagia hari ini, kan, Saudari Xiao Chun? Apakah kamu terkejut? Memang benar, saudara sudah kembali pada saat ini." Ye Chong sudah berjalan mendekat, dan dia menyeka-menyeka tangannya dengan senyuman di wajahnya. Tang Chun melihat Ye Chong mendekat dan hendak mengutuk Luo Ye Chong. Alhasil, Ye Chong memeluk Tang Chun. "Aku sangat merindukanmu," Ye Chong berkata. "Xiao Chun, kamu pasti sangat senang melihatku. Matamu merah, aku sangat tersentuh.
Tang Chun dipeluk erat dalam pelukan Ye Chong, dan kemudian yang familiar dada yang keras langsung meluluhkannya. Tubuh Tang Chun lemas dan kakinya hampir tidak bisa berdiri lagi. Dia jatuh ke pelukan Ye Chong dan mulai menangis. Ye Yuan sangat bijaksana dan melangkah keluar sambil tersenyum saat melihat ini. "Kamu pria bau, bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu kembali? Siapa yang peduli padamu? Siapa yang akan menangis untukmu?" kata Tang Chun, terlihat sangat sedih. Ye Chong berkata, "Xiao Chun, jangan sedih, aku tidak melakukannya dengan baik." Tang Chun menyeka air matanya dan menginjak Ye Chong dengan keras, menyebabkan Ye Chong menjerit. Tang Chun bertanya, "Apakah kamu tidak mati?" Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Siapa yang memberitahumu?" "Hah?" Zhu Jiayin mengatakannya. Dia menceritakan segalanya tentang pegunungan bersalju di Siberia Timur. Maaf, kamu masih melakukan hal-hal berbahaya seperti itu tanpa memiliki kemampuan, dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Kamu bertindak terlalu jauh," kata Tang Chun sambil cemberut. Tang Chun memiliki temperamen yang sangat baik dan jarang membicarakan orang lain seperti ini. Meskipun Tang Chun tampak sangat marah sekarang, Ye Chong juga tahu bahwa Tang Chun peduli padanya. Ye Chong merasakan sentuhan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Tanpa berkata apa-apa, dia memeluk Tang Chun lagi dan berkata, "Xiao Chun, kamu baik sekali, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu," kata Ye Chong dengan mulut besar. Lalu dia mencium mulut ceri Tang Chun. Tang Chun merengek marah dan dengan cepat mendorong Ye Chong menjauh. Dia tersipu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Keluargamu ada di sini sekarang, ini sangat buruk." Ye Chong terkekeh, "Kalau begitu, mari kita cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar." Dengan itu, dia mengambil Tang Chun, "Pergi saja ke rumah." Melihat kebinatangan Ye Chong, Tang Chun dengan cepat mencubit Ye Chong, dan kemudian Ye Chong melepaskannya. Tang Chun cemberut dan berkata, "Kamu bajingan, kamu memikirkan hal-hal ini segera setelah kamu kembali, abaikan kamu." Setelah mengatakan itu, Tang Chun buru-buru berlari keluar dan membantu Li Sujuan memasak. Ye Chong tersenyum dan duduk untuk makan kaki ayam lagi. Kurang dari 1 jam kemudian, meja makan dipenuhi dengan segala jenis makanan pertanian. Semuanya disiapkan dengan cermat oleh Li Sujuan. Ye Chong belum makan hal-hal ini di dunia tahun ini. Meskipun dia biasanya makan banyak jenis makanan lezat dari pegunungan dan laut, dia belum memakannya selama setahun, jadi rasanya sangat lezat. Ye Chong ada di meja, makan dengan tergesa-gesa. Penampilan itu membuat Tang Chun dan Ye Yuan tertawa. Li Sujuan memandang putranya dengan sedih. Dia awalnya ingin memarahi Ye Chong, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Sepertinya Ye Chong sangat menderita di luar. "Saudaraku, apa yang terjadi denganmu?" Ye Yuan bertanya. "Kamu tidak pulang atau menelepon selama setahun. Apa yang terjadi?" Ye Chong tersenyum dan menemukan alasan dan berkata, "Oh, itu dia, saya melakukan tugas khusus di luar dan kehilangan ponsel saya. Saya tidak bisa mendapatkannya kembali untuk sementara waktu." Li Sujuan, Ye Jiangwo dan Ye Yuan secara alami. Dia percaya Ye Chong, dan alasan ini masuk akal. Hanya Tang Chun yang mendengus dan memutar matanya ke arah Ye Chong. Ye Chong menyentuh hidungnya dengan rasa bersalah, lalu menjepit sayap ayam menjadi 2, menaruhnya di mangkuk Tang Chun, dan berkata, "Xiao Chun, kamu makan." Li Sujuan dan Li Sujuan tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat wajah manis Ye Chong dan Tang Chun. Ye Yuan bahkan memandang Tang Chun dengan senyum jahat. Hal ini membuat Tang Chun terlihat malu dan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, sehingga dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah. Setelah makan malam, Ye Chong dan Tang Chun memanfaatkan cahaya bulan untuk berjalan-jalan di sekitar desa Xiaoye. Mereka berdua berjalan sampai ke gunung belakang. Ye Chong melihat dari kejauhan tanaman obatnya tumbuh sangat subur dan bahkan menutupi puncak gunung belakang.
dia tidak bisa tidak kagum. Ketika keduanya mencapai puncak gunung, Xiao Semen mencuri daun rumput Wolfsbane, namun ditangkap oleh Ye Chong. Ketika Xiao Semen melihat Ye Chong, dia sangat ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak. "Kamu bajingan, kamu sangat gemuk dan kamu masih makan diam-diam," Ye Chong berkata sambil tersenyum. Saat ini, semen kecil itu hampir seukuran gajah kecil. Little Semen akhirnya kembali tenang dan mengeong beberapa kali. Ide umumnya adalah, "Ye Chong, apakah kamu kembali? Saya benar-benar tidak menyangka." Bagus sekali. Bukankah raja ini lapar? Ambil 2 gigitan saja, meong. Soalnya ramuan ini tumbuh subur sekali. Kalau tidak saya gigit sedikit pun tidak akan tumbuh tunas baru. Bukankah itu sia-sia? Karena Tang Chun ada di sampingnya, Xiao Semen tidak mengucapkan kata-kata manusia. Setelah mengeong beberapa saat, ia menyadari bahwa Ye Chong tidak berniat membersihkan dan melarikan diri dengan cepat. Ye Chong mengabaikan Xiao Semen dan mengobrol dengan Tang Chun sambil berjalan di bawah sinar bulan. Kedua orang itu berjalan menuju sungai, lingkungan sekitar sepi, dan mereka hanya bisa mendengar gemericik air. Cahaya bulan menyinari aliran sungai, berbeda dengan warna keemasan sinar matahari di siang hari, seolah tertutup lapisan cahaya keperakan yang sangat sunyi dan indah. Angin sepoi-sepoi dari desa Xiaoye bertiup ke arah mereka berdua, membuat mereka merasa sangat rileks. Tang Chun meraih lengan Ye Chong dan berkata, "Kamu bajingan, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya, kalau tidak aku tidak akan pernah memaafkanmu." Ye Chong tersenyum pahit dan tidak punya pilihan selain mengirimnya ke tempat dia tinggal tahun yang lalu. Segala sesuatu yang terjadi di negeri Mei telah diceritakan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ye Chong, Tang Chun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ngeri, "Ini benar-benar mendebarkan, saya sangat beruntung Anda bisa kembali, jangan terlalu gegabah di masa depan dan bertarung melawan seluruh dunia seni bela diri barat sendirian. Apakah kamu gila?" Ye Chong sedikit tersenyum, saya tahu. Kemudian, Tang Chun berkata, "Tapi, apakah Anda merasakannya? Mengapa energi spiritual menjadi begitu kuat sekarang? Kecepatan kultivasiku meningkat beberapa kali lipat." Belum lagi Ye Chong belum menyadarinya, tapi sekarang kekuatan Tang Chun tampaknya setengah abadi. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Xiao Chun, kamu benar-benar jenius yang dilahirkan untuk berlatih. Aku tidak menyangka kamu akan maju begitu cepat." Tang Chun berkata dengan bangga, "Benar, lain kali kamu kembali, mungkin aku akan lebih baik darimu." Ye Chong menyentuh hidungnya dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, dia melihat ke arah energi spiritual yang padat di sekitarnya, terutama di langit. Tang Chun tidak bisa melihatnya, tapi mata Dewa Naga Ye Chong bisa melihatnya dengan jelas. Desa Xiaoye terletak di dojo Istana Naga, yang berperan sepanjang waktu. Di langit berbintang di malam hari, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka diserap oleh dojo Istana Naga seperti naga panjang yang menyerap air, dan kemudian dituangkan ke setiap bidang tanah di desa Xiaoye. Ye Chong melihat energi spiritual yang jauh lebih kaya dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia yakin bahwa perubahan besar telah terjadi. Kedua orang itu berjalan di bawah pohon jujube yang dikelilingi oleh 20 orang, dan semburan aroma jujube melayang ke hidung mereka. Pada saat ini, mereka semua berhenti, dan Tang Chun menatap Ye Chong dengan sepasang mata yang cerah. Cahaya bulan keperakan yang dingin menyinari wajah bayi Tang Chun, memantulkan kulit seputih salju seperti seorang dewi. Pemandangan indah ini membuat Ye Chong mabuk. Bibir merah Tang Chun terbuka sedikit dan dia berkata dengan lembut, "Ye Chong, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Saya pikir kamu sudah mati. Jika kamu mati, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan." Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, aku tidak akan mati sebelum menikah denganmu." Tang Chun mendengus, tersipu, dan menginjak kaki Ye Chong.
Ye Chong tidak menjauh dan diinjak oleh Tang Chun, tapi itu cukup menyakitkan. Lalu, Ye Chong memeluk Tang Chun dengan seringai di wajahnya. Tang Chun berjuang dengan malu-malu beberapa kali sebelum jatuh ke dada keras Ye Chong. Pada saat ini, di bawah sinar bulan, dengan aroma hangat dan batu giok di pelukannya, Ye Chong merasakan keindahan yang tak terlukiskan. Ye Chong tidur nyenyak di rumah, dan dia tidak bangun sampai tengah hari keesokan harinya. Matahari menyinari Ye Chong, dan Ye Chong merasa hangat, jadi dia berbaring. Selama ketidakhadirannya, Ye Yuan menggunakan kamarnya sebagai ruang tamu, dan akan menjamu teman-temannya untuk bermain ketika dia tidak ada pekerjaan. Pada saat ini, kamar Ye Chong berantakan. Ye Chong duduk dan melihat kartu 3 kerajaan yang maha kuasa dibuang di kaki tempat tidur. Itu adalah kartu umum. Karakternya adalah Zhang Fei, dan nama Zhang Fei tertulis di bawahnya. Keahlian, selama giliranmu, kamu dapat mengutuk orang sebanyak yang kamu mau. Ye Yuan dulu suka memainkan game 3 kerajaan yang sangat kuat, tapi sekarang, yang dia suka mainkan adalah game bernama Werewolf. Ye Chong menggerakkan tubuhnya dan bangkit dari tempat tidur. Sudah setahun sejak dia kembali, Ye Chong kembali kali ini dan berencana untuk tinggal beberapa hari lagi. Selama minggu berikutnya, dia bermain dengan Tang Chun dan Ye Yuan setiap hari, menangkap kepiting di tepi sungai, menabrak pohon jujube, makan berbagai makanan lezat dan hewan buruan, dan membawa kedua gadis itu ke Luzu untuk berbelanja dan bersenang-senang. Setelah waktu senggang selama seminggu penuh, Ye Chong siap melakukan apa yang perlu dilakukan. Lagi pula, masih banyak yang harus dia lakukan dan banyak orang yang harus dibunuh, Li Sujuan dan Ye Jiangwo secara alami enggan untuk pergi. Mereka hanya membiarkan Ye Chong pergi setelah Ye Chong berjanji kepada mereka bahwa dia akan kembali untuk tahun baru. Tang Chun memperingatkan Ye Chong untuk tidak mengambil risiko di masa depan. Dia juga menunjukkan taring kecilnya dan mengepalkan tinjunya pada Ye Chong untuk menunjukkan sikap seriusnya. Setelah Ye Chong mencium Tang Chun, dia pergi. Gunung Kunlun, di kantor markas besar jalur pertama. Matahari sore menyinari kantor. Di dalam ruangan, duduk di kursi Zhao Sanhe adalah seorang lelaki tua lainnya. Lelaki tua itu terlihat sedikit sinis. Dia mengenakan kemeja bermotif bunga dan ada teko besar di sebelahnya. Tidak lain adalah Yu Daye. Yu Daye awalnya adalah penanggung jawab saluran ketiga, pemimpin pertama Zhu Jiayin. Setelah Perang Timur Barat setahun yang lalu, saluran pertama mengalami kerugian besar, dan Zhao Sanhe terluka parah, dan dia belum pulih. Oleh karena itu, saluran pertama tidak memiliki pemimpin untuk sementara waktu, sehingga untuk sementara waktu harus membawa Yu Daye untuk mengambil alih pekerjaan tersebut. Yu Daye memutar penanya sebentar, merasa sedikit kesal, dan kepalanya terasa besar. Selama setahun terakhir, ada terlalu banyak hal yang terjadi di saluran pertama. Dia menghela nafas, membuka laci di sebelah kaki kirinya, dan mengeluarkan album foto. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kebosanannya sekarang, dan yang mengejutkan adalah album foto Zhu Jiayin. Ternyata Yu Daye sudah pensiun, dan kini dia keluar lagi untuk mengambil alih saluran pertama sepenuhnya karena Zhu Jiayin berjanji akan memberinya album foto setahun. Saat Yu Daye melihat album foto itu, dia menyeka bibirnya terlebih dahulu lalu membuka salah satu halamannya. Tepat ketika Yu Daye hendak menghargainya, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kantor. Lalu, saat Daye menyimpan album fotonya, orang-orang dari luar kantor langsung masuk, yang masuk tak lain adalah Macan Tutul. Alhasil, album foto Yu Daye tertangkap oleh Spotted Tiger. Macan Tutul melihat Yu Daye sedang melihat foto Zhu Jiayin, dan foto itu adalah Zhu Jiayin yang sedang berbaring di atas rumput, mengenakan setelan hijau bergaya dan menekuk kedua kaki kecilnya. Saat Macan Tutul melihat foto ini, dia langsung merasa bersalah dan wajahnya memerah. Rusak, apakah orang ini mengetahui bahwa saya mengintip album foto orang tua ini?
Seharusnya tidak demikian, saya jelas-jelas menyimpannya kemarin, Spotted Tiger berpikir dalam hati. Karena halaman yang dibuka Yu Daye sekarang adalah halaman yang diintip oleh macan tutul kemarin. Yu Daye juga memasang ekspresi bersalah di wajahnya saat dia menutup album foto itu dengan cepat dan memasukkannya ke dalam lacinya. Yu Daye terbatuk 2 kali, ada apa? Iya, kata harimau berbintik, keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam dan masing-masing memiliki hati nurani yang bersalah, jadi tidak ada yang menyinggung masalah tersebut lagi. Yu Daye bertanya, ada apa? Harimau berbintik berkata, itu saja, tim pencari baru telah dibentuk, Lin Long sedang memberikan ceramah di sana. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Yu Daye mengangguk. Dia mengangguk, lalu berdiri dan mengikuti Ban Hu keluar. Pada saat ini, di tempat latihan bawah tanah di lorong pertama, formasi persegi yang terdiri dari sekitar 100 orang berdiri di sana. Anggota tim di dalam semuanya mengenakan seragam dan berdiri dengan rapi. Lin Long dan Zhu Jiayin berdiri di depan formasi persegi. Lin Long sedang berbicara kepada orang-orang ini. Yu Daye dan Ban Hu berjalan mendekat. Dengarkan saja, Lin Long berkata, semuanya, Anda semua baru terpilih, kumpulan anggota tim pencarian dan penyelamatan baru. Semua orang tahu untuk apa kami, pekerjaan pencarian dan penyelamatan kami telah berlangsung selama lebih dari setahun, dan semua orang tahu itu sangat baik. Ternyata meski sudah lebih dari setahun, saluran pertama tidak pernah berhenti mencari Ye Chong. Semakin lama waktu berlalu, semakin tipis harapannya, namun saluran pertama tidak pernah berhenti. Setiap pencarian di pegunungan bersalju di Siberia Timur memakan waktu lebih dari setengah tahun. Oleh karena itu, Lin Long memilih beberapa kelompok tim pencarian dan penyelamatan. Setelah satu kelompok kembali, kelompok lain keluar, dan seterusnya. Anggota tim SAR ini selalu bergilir, dan hari ini giliran sekelompok anggota tim yang baru terpilih untuk berangkat. Lin Long melanjutkan, semuanya. Orang yang kami cari adalah kaisar pedang yang terkenal, salah satu dari 16 kaisar di Tiongkok. Semua orang segera menjadi keributan, saling berbisik dalam formasi persegi. Reputasi Raja Pedang tidak ada habisnya. Dia membunuh tokoh tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya segera setelah dia debut, dan bahkan menyebabkan kegemparan di dunia seni bela diri barat. Manakah dari anggota tim terpilih berikut yang belum pernah mendengar tentang Kaisar Pedang? Siapa yang tidak menganggap Kaisar Pedang sebagai idola mereka? Lin Long melanjutkan, tenang, semua orang mungkin pernah mendengar bahwa Kaisar Pedang kita diburu oleh komunitas seni bela diri barat dan menghilang di pegunungan bersalju di Siberia Timur. Kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Jika dia benar-benar mati, apa yang akan terjadi? Terjadi kepada kami, katanya, itu kerugian besar. Tapi bagaimanapun juga, kami ingin melihat orang hidup dan melihat mayatnya, kita harus menemukan Kaisar Pedang. Sambil berbicara, Yu Daye dan Ban Hu sudah berjalan ke samping Lin Long. Saat ini, 4 orang berdiri berbaris. Tuan Yu, apakah Anda punya instruksi? Lin Long bertanya dengan sopan. Yu Daye berkata, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Semua orang telah melihat foto Kaisar Pedang. Anda harus mencoba yang terbaik untuk menemukannya dan menyingkirkan semua orang. Pada saat ini, posisi mereka menghadap barisan depan, tetapi dengan posisi. Mereka kembali ke pintu. Barisan 100 orang menghadap ke pintu. Oleh karena itu, ketika Yu Daye sedang berbicara tadi, seseorang masuk dari pintu. Barisan 100 orang melihatnya, tetapi Yu Daye dan 4 orang lainnya tidak melihatnya. Alhasil, ketika barisan 100 orang itu melihat siapa yang datang, mereka langsung membuat keributan. Lin Long melanjutkan, semuanya, diam, saya tahu, banyak dari Anda akan bereaksi seperti ini ketika mendengar nama Kaisar Pedang, dan saya juga memberitahu Anda bahwa misi pencarian ini sulit, karena pegunungan Siberia Timur, kami telah mencari selama lebih dari setahun. Tetapi kami tidak menemukan jejak Kaisar Pedang. Kami telah mengirim ahli pencarian terbaik, serta banyak senior Anda,
dan kami telah menghabiskan lebih dari 1 tahun. Tapi kami belum menemukan jejak Kaisar Pedang. Jadi setiap orang harus siap secara mental. Kita tidak dapat dengan mudah menemukan Kaisar Pedang. Setiap orang harus siap secara mental untuk pertempuran jangka panjang. Pada saat ini, seorang anggota tim mengangkat tangannya dengan lemah. Sepertinya aku telah menemukan Kaisar Pedang. Apakah kamu sudah menemukan Kaisar Pedang? Linlong berkata. Apakah kamu bercanda? Kami telah menginvestasikan begitu banyak tenaga dan waktu, tetapi kami belum menemukannya. Belum. Anda belum berangkat, baru menemukannya. Zhu Jiayin berkata, sikap optimis Anda baik. Saya juga berharap Anda dapat menemukan Ye Chong. Namun, Anda harus tahu bahwa ini adalah tugas yang sangat sulit bagi kami, dan itu tidak dapat ditemukan dengan mudahnya. Pada saat ini, semakin banyak anggota tim yang membuat keributan. Linlong dan yang lainnya masih belum tahu apa yang terjadi. Mereka tidak menyadari bahwa pria yang baru saja masuk dari pintu telah berjalan di belakang mereka. Pada saat ini, anggota tim yang lain mengangkat tangannya dan berkata, saya juga menyadarinya. Iya, saya rasa saya juga melihat Tuan Kaisar Pedang. Linlong memandang orang-orang ini dengan bingung. Apa yang terjadi denganmu? Seorang anggota tim berkata, Instruktur Linlong, mengapa Anda tidak melihat ke belakang? Linlong kemudian berbalik dan melihat Ye Chong berdiri di belakangnya, tersenyum padanya. Ketika Linlong melihat pemandangan ini, dia langsung melompat ketakutan, dan rambut di sekujur tubuhnya meledak. Kejadian ini langsung membuat Daye, Zhu Jiayin dan Macan Tutul menoleh ke belakang. Ketika mereka melihat Ye Chong berdiri di depan mereka dengan selamat, semua orang tercengang. Ye Chong, ini bukan ilusi, kan? Ban Hu berkata, apakah kamu manusia atau hantu? Ye Chong berkata sambil tersenyum tersentuh, tentu saja aku manusia. Aku mendengar semua yang baru saja kamu katakan, terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku, dan sekarang aku kembali. Setelah memastikan bahwa Ye Chong masih hidup, semua orang sangat gembira. Zhu Jiayin dengan cepat berlari mendekat, meremas lengan Ye Chong, dan berkata, Ye Chong, apakah kamu benar-benar belum mati? Mengapa kamu pergi tahun ini? Yu Daye juga berjalan sambil tersenyum dan menepuk bahu Ye Chong, kamu bocah. Kamu benar-benar belum mati. Tahukah kamu bahwa kami mengkhawatirkanmu tahun ini? Berhenti membicarakan hal ini. Kami pergi ke kantor dan ngobrol tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian, Yu Daye dan Zhu Jiayin menarik Ye Chong menuju kantor, dan Spotted Tiger mengikuti. Ketika Linlong hendak mengikuti, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, tim pencarian dan penyelamatan, bubar di tempat bersambung.